Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah gagasan telah tertuang dan memang tidak mudah untuk mendorong perempuan-perempuan hebat yang Widya Iswara ini untuk menuliskan dengan gamblang apa yang dirasakannya selama menjabat sebagai PNS. Dalam gelutan yang tak sesuai hati nurani, kadang telah membuat batin mereka tersiksa. Apalagi sebagai Widya Iswara, tak satu pun pejabat yang memegang jabatan tanpa melewati sentuhan para Widya Iswara. Ada tanggung jawab moral yang dirasakan. Widya Iswara harus terdepan menolak korupsi dan menjadi role model agar peserta didiknya juga bisa mengikuti perubahan yang terjadi. Pendidikan sebagai proses yang terkait dengan upaya mempersiapkan manusia untuk mampu menjalankan tugas hidup. Bayangkan jika kita terbiasa meminta cleaning service untuk mencucikan kendaraan kita di kantor misalnya, maka itu adalah sebuah tindakan koruptif. Mengapa? Karena air dan listrik dibayar dengan menggunakan uang negara. Begitu juga hal-hal kecil lainnya, misalnya menggunakan kertas untuk kepentingan pribadi. Kalau hal-hal kecil ini dilakukan oleh banyak orang, bayangkan berapa banyak kerugian negara yang dapat timbul karena itu. Mari kita hindari korupsi, kita mulai dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dari sekarang juga. Saya terperangah dengan tawaran komisi. Mereka bilang, kita bermain di angka berapa, Bu? Sungguh kata-kata ini pertama sekali saya dengar. Mengapa begitu? Karena pada saat itu memang pertama sekali saya bersinggungan dengan pengadaan barang dan jasa melalui tender. Wah, saya bingung mau jawab apa. Kemudian tanpa basa-basi, saya menjawab, siapkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Wah, ngeri ya Bu Embul. Kita perlu melakukan upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur guna meningkatkan kompetensi ASN sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan terhindar dari yang namanya korupsi. Ya, betul sekali Ibu. Belum lagi ternyata sebagai PNS banyak yang tidak paham dan tidak mampu membedakan antara gratifikasi, suap, pencucian uang, perilaku korupsi, dan korupsi itu sendiri. Ada peserta diklat yang mengatakan banyak hal yang ia lakukan selama ini termasuk perilaku korupsi dan dianggap lumrah atau hal yang biasa-biasa saja. Sebagai pahlawan ketika saya bisa menolak pemberian amplop. Mereka menyebutnya bantuan biaya yang dikumpulkan dari seluruh peserta dan diberikan kepada seluruh Widya Iswara yang mengajar setiap harinya. Akhirnya, dengan perasaan terharu dan bangga karena saya berhasil mengalahkan diri sendiri untuk menegakkan sesuatu yang seharusnya saya dan semua orang lakukan dalam pemberantasan korupsi dimanapun berada. Saya percaya Widya Iswara memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan seluruh pejabat publik dan ASN memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk menjauhi tindakan korupsi dan apa saja konsekuensinya. Saya menyadari bahwa melawan korupsi itu bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, perlu persamaan persepsi sesama ASN bahwa ketika pimpinan
menolak gratifikasi dari pihak ketiga, itu bukan berarti pimpinan tidak memperhatikan kesejahteraan anak buah. Korupsi terjadi di sekeliling kita, meskipun tak selalu dengan nominal yang luar biasa. Korupsi tidak serta-merta terjadi, namun lahir karena dipupuk sedikit demi sedikit dari pembiaran kita terhadap sesuatu yang salah meskipun kecil. Karena itu, mulailah untuk melakukan suatu kebenaran secara konsisten, walaupun kecil, mulai dari diri sendiri saat ini juga. Sampaikan dengan tegas, saya menolak korupsi. Kita, sebagai perempuan Indonesia yang bermartabat, kita harus mampu mengendalikan diri kita bukan hanya dari sisi membelanjakannya, tapi juga dari sisi bagaimana cara kita mendapatkannya, keinginan yang berlebihan untuk meraihnya dan juga membelanjakannya. Saya jadi teringat ketika kecil dulu sangat menyukai kisah Pinocchio. Seru saja karena hidungnya bertambah panjang setiap kali berbohong. Ternyata ada pembelajaran nilai-nilai karakter di balik kisah si Pinocchio, bahwa berbohong itu akan menimbulkan akibat yang sangat tidak baik. Saya percaya bahwa kebohongan-kebohongan itu akan menimbulkan banyak kebohongan-kebohongan yang lain, termasuk juga korupsi yang pasti diawali dengan kebohongan. Saya risih praktik-praktik korupsi kerap dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Pantas, dulu ibu selalu menegur tatkala saya mengambil kapur tulis dari sekolah. Sepele memang, tapi itulah nilai-nilai baik yang sedang ibu tanamkan pada anaknya. Arti kejujuran, jangan mengambil yang bukan hak kita. Mari cegah korupsi dimulai dari keluarga. Saya merasa sedih, resah dengan kondisi yang terjadi, dan sesungguhnya akar masalah korupsi adalah lack of integrity. Lack of integrity kita. Menolak pemberian akan dikerjai. Menerima pemberian dianggap bisa diajak bekerja sama dan dijadikan sahabat. Orang lurus bisa dijadikan orang salah, sehingga kita merasa kacau antara mempertahankan idealisme dan pragmatisme. Saya ingin kita mengingat harta dalam perspektif lain, bahwa kita perlu menghargai harta non-materi yang nilainya lebih besar daripada harta yang bersifat material, yaitu waktu, akhlak, nilai-nilai, identitas, tanggung jawab, dan akhirat, yang disingkat wanita. Siapa bilang perempuan Indonesia itu adalah perempuan yang lemah? Kalau Anda berpendapat demikian, Anda salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perempuan Indonesia sebagai perempuan yang kuat dan tangguh dalam mewujudkan keluarga-keluarga Indonesia menjadi keluarga yang bebas dari korupsi melalui penerapan 8 fungsi keluarga. Mari sama-sama mewujudkan keluarga kita menjadi keluarga yang bebas dari nilai korupsi, serta wujudkan Indonesia menjadi negara yang bebas anti korupsi. Patut kita renungkan bersama bagaimana menenun Indonesia bersih, bebas korupsi. Saya begitu mencintai setiap ragam tenun Nusa Tenggara Timur. Seringkali hati berusik bimbang manakala ia dihadiahkan kepada saya. Akankah tenun ini tetap menjadi hadiah jika saya telah pensiun dari Widya Iswara? Pernahkah kita berimajinasi ketika sendiri di alam kubur yang tak bisa lagi berbuat apa-apa? Kita dihadapkan pada pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Korupsi, sebuah perampasan hak yang harus dijauhkan. Akankah kita persembahkan kecurangan-kecurangan kita ketika menghadap kepadanya?
Mari kita gunakan waktu hidup kita sebaik-baiknya, berlaku jujur, menjauhkan korupsi. Sekali lagi, sebuah gagasan telah tertuang dalam buku ini. Baik secara normatif, ideal menurut pengalaman dan ilmu Widya Iswara, serta fakta yang terjadi di lapangan. Keberanian yang dituangkan dalam tulisan ini juga bukan sekedar tulisan, tapi dalam praktik penolakan yang kita mulai dari diri kita dan kita mulai dari sekarang. Terima kasih untuk semua yang mendukung, Bapak Lalu Henry Yujana, Bapak Adrinov Acaniago, Bapak Suhajar Diantoro, Bapak Febri Diansyah, Bapak Denny J.A., Bapak Yudi Latif, Bapak Sarjayadi, dan Bunda Pipit Senja. Semoga semakin banyak perempuan-perempuan berintegritas yang berani mengungkapkan ketimpangan untuk melawan korupsi. Sekali Sekali lagi, lawan korupsi. Kita tetap berjuang dan harus bersama-sama dimanapun posisi Anda. Selamat membaca buku Melawan dalam Gelombang Badai. Agar hati nurani kita semua terketuk untuk melakukan perubahan bersama-sama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.